Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan melanjutkan video yang kemarin nih geng, atau video gue sebelumnya, yaitu video kronologi turis asal Singapura yang dilecehkan oleh 3 pemuda asal Bandung. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu nih geng, Jalan Braga lagi nih. Jalan Braga adalah kawasan yang ramai, yang mana di situ banyak pameran-pameran gitu kan, pameran seni, pameran budaya. Terus juga di situ banyak makanan-makanan gitu kan, baik makanan lokal maupun makanan interlokal kayak gitu kayak. Di situ juga banyak pernak-pernik gitu kan, pernak-pernik yang lagi hits ataupun pernak-pernik tradisional kayak gitu kayak. Lalu pasti diantara kita penasaran gitu kan, apa sih motif 3 pemuda yang Darin dan Joanna ini geng, yang mana mereka itu adalah vlogger asal Singapura kayak gitu. Jadi pada tanggal 29 Januari, sepasang turis Singapura membuat video nih geng di Jalan Braga, Bandung. Dan mereka pun mendapat hal yang nggak senonoh gitu kan dari 3 pemuda asal Bandung kayak gitu geng. Kemudian videonya viral dan di sini mereka pun pastinya sangat kesal dan sangat risih gitu kan. Bahkan Darin dan Joanna pun membuat pernyataan seperti ini geng. Kalau misalkan 3 pelaku ini nggak minta maaf gitu kan, gak minta maaf ke publik nih sampai tanggal 5 Januari 2025, 3 pelaku ini akan diproses secara hukum kayak gitu geng. Pastinya polisi juga bertindak cepat kayak gitu kan, apalagi melihat korbannya itu udah ngerasa risih gitu kan, ngerasa risih dan juga ngerasa kesel pastinya lah. Bahkan pada saat itu polisi pun sempat menghubungi nih geng, menghubungi kepolisian Singapura. Tapi di sana nggak ada respon kayak gitu, kayak dikacangin jadi polisi itu geng. Gue juga nggak tahu sebabnya kenapa polisi Indonesia dikacangin gitulah oleh kepolisian Singapura kayak gitu geng. Akhirnya polisi setempat pun menghubungi langsung nih geng, DM langsung kayak gitulah ke si Darin dan Joanna kayak gitu geng, lewat Instagram. Polisi pun menanyakan gitu kan perihal kronologinya bagaimana. Kemudian Darin dan Joanna pun menceritakan kronologinya gitu kan secara detail. Dan mereka berharap agar diusut tuntas gitu kan, diusut tuntas, plus mereka pun berharap agar gak ada korban-korban lagi nih seperti si Joanna ini kayak gitu kan, selaku istri Darin. Beberapa hari setelahnya polisi pun menangkap 3 pemuda tadi itu kayak. Inisialnya ada di samping kanan gue nih. Nah 3 pemuda bejat ini akhirnya ditangkap dan juga diinterogasi oleh kepolisian kayak gitu ya. Lalu apa sih motif 3 pemuda ini? Jadi 3 pemuda ini menerangkan bahwa mereka itu kesulitan mencari celah jalan gitu loh. Makanya mereka masuk gitu kan di antara Darin dan Joanna. Menurut gue ini nggak logis banget lah, karena di situ kan jalan lebar ya nggak, seramai-ramainya atau sepadat-padatnya jalan itu kan lebar gitu kan, posisi jalannya lebar, kecuali jalan setapak gitu kan. Dan kalau misalkan mereka cuma nyari celah jalan doang nih, mereka nggak akan nggak gituin lah gitu kan, nggak gituin si Joanna ini kayak gitu kayak. Lu ngerti kan maksud gua? Seperti yang ada di samping kanan gua nih, mereka nggak bakal kayak gitulah. Itu pasti mereka udah kayak gitu ya nggak? Dan gue pun nggak bisa bayangin nih kalau misalkan sampai mereka itu nggak minta maaf nih geng ya. Dan si Darin dan Joanna, mereka nggak minta maaf, kemudian si Darin dan Joanna ini memviralkan lagi nih di Singapura nih, abis kayak gitu. Abis negara kita, bukan yang 3 tadi lah. Karena kan pasti yang disorot asal negaranya dulu gitu kan, asal negara mana sih, yang asal negaranya mana gitu kan pelakunya itu. Pasti kan pihak yang mendengar berita ini pasti nanya kayak gitu ya nggak? Pastinya ini sangat-sangat mencoreng kayak gitu kan, mencoreng nama baik kita kayak gitu ya. Menurut kalian bener nggak nih pernyataan mereka gitu, atau logis nggak nih pernyataan mereka yang mana mereka menyatakan bahwa motif mereka berbuat seperti itu adalah hendak mencari jalan gitu, geng, mencari celah jalan lah, lebih tepatnya kayak gitu. Menurut gue sih ini nggak logis lah.
Menurut gue sih ini sangat-sangat nggak logis ya nggak? Karena kalau misalkan mereka nyari celah jalan, misalkan taruhlah di situ padat gitu kan, padat pengunjung, mereka kan ya tinggal jalan aja gitu kan, nggak sambil ya kayak gitulah. Dan kalian setuju nggak nih kalau mereka dimasukkan ke dalam uh, anak di bawah umur nih, gengs? Kalau gue pribadi gue nggak setuju sih, karena mereka kan udah ngerti begituan dan mereka pastinya udah cukup umur atau udah dewasa kayak gitu, geng. Karena kan udah berbuat seperti tadi tuh, perbuatannya nggak senonoh. Bahkan video Darin dan Joanna ini sudah ditonton ratusan ribu kali, geng, di YouTube. Plus video mereka pun diunggah nih, geng, diunggah lagi maksud gua di tab komunitasnya Next Carlos. Kayak seperti yang kita tahu, Next Carlos adalah food vlogger ternama gitu kan di Indonesia. Dia pun ngerasa risih juga ya nggak? Kalian bisa lihat di foto samping kanan gua nih. Dan gue pun pertama kali tahu tuh dari unggahannya Next Carlos kayak gitu, gengs. Gue penasaran gitu kan. Karena ada seorang turis Singapura yang membuat video nih dengan judul yang membuat gue sedikit kesel juga lah pastinya. Tadinya gue ngira ini adalah candaan gitu kan, candaan atau clickbait lah. Kalau kreator dimanapun platformnya pasti mereka itu melakukan, kebanyakan di antara mereka melakukan clickbait. Itu untuk apa? Untuk menggait penonton kayak gitu atau viewer kayak gitu kan. Makanya gue klik tuh videonya tuh dengan judul seperti yang di bawah ini nih. Itu kalau gue terjemahin artinya saya dilecehkan oleh warga Bandung di Indonesia, tepatnya di Jalan Braga kayak gitu. Itu kan membuat risih warga Indonesia ya nggak? Apalagi yang ngerti bahasa Inggris lah. Membuat risih dan membuat membuat bertanya-tanya gitu, bener nggak sih gitu kan. Dan kemarin gue juga lihat nih unggahannya si Darin dan Joanna gitu kan, mereka mengapresiasi lah kepada polisi Bandung gitu kan, yang bertindak cepat, sekaligus netizen Indonesia yang mendukung mereka gitu kan. Mereka sangat berterima kasih karena mereka udah mensupport lah kayak gitu kan. Mereka sangat senang juga gitu kan. Tapi mereka juga berharap nih jangan ada korban seperti mereka lagi nih. Dan mereka pun berharap 3 oknum tadi cepat-cepat minta maaf gitu, geng, sebelum tanggal 5 Januari. Kalau nggak minta maaf ya mereka pastinya memproses lebih serius lagi gitu kan. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.